sini kelompok kami akan melanjutkan menjelaskan tentang perusahaan Namira Beauty. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Saryana Sipa. Saya Syifa Nanda Soleha. Saya Raya Andriani. Saya Feliani Putri. Saya Saskia Herunisa. Saya Marta Della Puspita. Saksikan video kami. Perlengkapan yang terpakai pada periode ini adalah sebesar 400.000. Jadi di adjustment jurnalnya, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit sebesar 400.000 karena dicatat sebesar yang sudah terpakai. Sewa yang telah kadaluarsa sebesar 2.500.000. Di adjustment jurnalnya, beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 2.500.000 karena memakai pendekatan neraca dicatat sebanyak yang telah dijalani. 3. Pendapatan jasa yang masih harus diterima adalah sebesar 1.100.000. Jadi, piutang pendapatan jasa di debit, pendapatan jasa di kredit sebesar 1.100.000 karena dicatat sebanyak pendapatan yang belum diterima. Gaji yang masih harus dibayar pada periode ini adalah sebesar 300.000. Jadi, beban gaji di debit, utang gaji di kredit sebesar 300.000 karena dicatat sebanyak beban yang belum dibayar. Penyusutan peralatan pada periode ini sebesar 3 juta. Jadi, beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 3 juta karena dicatat sebanyak nilai penyusutannya. Beban pajak yang belum dibayar sebesar 100.000. Jadi, beban pajak di debit, utang pajak di kredit sebesar 100.000 karena dicatat sebanyak beban yang belum dibayar. Pendapatan komisi yang masih harus diterima sebesar 1.700.000. Jadi, piutang pendapatan komisi di debit, pendapatan komisi di kredit sebesar 1.700.000 karena dicatat sebanyak pendapatan yang belum diterima. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari total pendapatan usaha. Jadi, karena di sini masih dalam bentuk taksiran, kita pakai metode yang tidak langsung. Jadi, total pendapatan usaha 5.700.000 dikali sama 5%. 5.700.000 dikali 5%, hasilnya 285.000. Jadi di adjustmentnya, beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang tak tertagih di kredit sebesar 285.000. Setelah memasukkan semua akun, kita mentotalkan yang ada di debit dan yang ada di kredit. Nanti hasilnya adalah sebesar 9.385.000. Setelah kita memakai metode adjustment journal, selanjutnya kita memakai metode worksheet. Yang pertama ada akun kas di neraca saldo sebesar 353.400.000. Angka ini hasil dari kita ambil yang ada di soal. Selanjutnya di penyesuaian, kenapa kas tidak ada? Karena di adjustment journal tidak ada kas. Selanjutnya di neraca saldo setelah penyesuaian, karena di sini di penyesuaian tidak ada angka-angka untuk ditambahkan oleh neraca saldo, kita pindahkan yang di neraca saldo ke neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 353.400.000. Di laba ataupun rugi juga sama, karena yang masuk akun laba atau rugi itu akun 4 dan 5. Di neraca dia masuk karena dia akun 123 sebesar 353.400 berada di debit semua. Selanjutnya, akun piutang usaha di neraca saldo sebesar 300.000 dan di penyesuaian sebesar 1.100.000 rupiah dan berada di debit karena akun tersebut masuk di adjustment journal. Selanjutnya, di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 1.400.000 rupiah berada di debit. Hasil angka ini hasil dari penjumlahan yaitu 300.000 ditambah 1.100.000, hasilnya 1.400.000. Di akun laba atau rugi dia tidak masuk karena
yang masuk akun laba atau rugi itu hanya akun 4 dan 5. Di neraca dia masuk karena dia akun 123 sebesar 1.400.000 berada di debit. Selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka. Di neraca saldo sebesar 40 juta berada di debit, yaitu berada di debit. Kemudian di penyesuaian 2.500.000 berada di kredit karena angka tersebut diambil dari adjustment jurnal. 40 juta dikurang 2.500.000 hasilnya 37.500.000. Kenapa mereka dikurang? Karena debit ketemu kredit, yaitu dikurang. Hasilnya 37.500.000 berada di debit karena dia mengikuti posisi yang pertama. Selanjutnya yaitu perlengkapan sebesar 1.300.000 di debit di kolom neraca saldo. Selanjutnya di penyesuaian perlengkapan sebesar 400.000 karena diambil dari adjustment jurnal. 1.300.000 dikurang 400 hasilnya 900. Selanjutnya di laba atau rugi, sewa dibayar di muka dan perlengkapan tidak masuk karena mereka akun 123, sedangkan di laba atau rugi akun yang masuk 4 dan 5. Akun sewa dibayar di muka dan perlengkapan ditaruh di neraca karena neraca akun yang dimasukkan 123. Sewa dibayar di muka di neraca sebesar 37.500.000 dan perlengkapan di akun neraca 900.000 berada di debit. Selanjutnya akun peralatan sebesar 207.200 berada di debit, dan di penyesuaian tidak ada karena dia hanya ada di neraca saldo. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 207.200 berada di debit. Dia tidak masuk di akun laba atau rugi karena akunnya masih 1, 2, dan 3. Di neraca dia masuk karena dia akun 1, 2, 3 sebesar 207.200 di debit. Selanjutnya utang usaha sebesar 4 juta di kredit di neraca saldo. Setelah itu di penyesuaian utang usaha tidak ada karena dia hanya ada di neraca saldo. Selanjutnya di neraca saldo setelah penyesuaian dia ada sebesar 4 juta berada di kredit. Di laba atau rugi pun dia tidak ada karena dia masih berada di akun 1, 2, dan 3. Selanjutnya di neraca saldo sebesar 4 juta berada di kredit. Selanjutnya ada modal Ibu Namira sebesar 600 juta berada di kredit, dan di penyesuaian pun tidak ada. Adanya di neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 600 juta. Di laba ataupun rugi juga tidak ada. Dia hanya ada di neraca sebesar 600 juta. Selanjutnya pendapatan usaha. Di neraca saldo sebesar 5.700.000 dan di penyesuaian 1.100.000. 5.700.000 ditambah 1.100.000 hasilnya 6.800.000. Kredit ketemu kredit yaitu ditambah. Di laba ataupun rugi dia masuk karena dia adalah akun 4 sebesar 6.800.000 berada di kredit. Selanjutnya beban gaji di neraca saldo sebesar 6 juta berada di debit. Dia masuk di akun penyesuaian yaitu sebesar 300.000 berada di debit, dan di neraca saldo setelah penyesuaian 6.300.000 hasil dari 6 juta ditambah 300.000 hasilnya 6.300.000, dan di akun laba atau rugi pun dia masuk sebesar 6.300.000 berada di debit. Terakhir ada beban listrik. Selanjutnya ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000 berada di debit. Di penyesuaian pun dia tidak masuk karena yang hanya masuk di penyesuaian adalah adjustment. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 1.500.000 berada di debit, dan di akun laba atau rugi dia masuk sebesar 1.500.000 berada di debit. Terakhir ada piutang komisi. Piutang komisi tidak ada di neraca saldo karena dia hanya ada di penyesuaian sebesar 1.700.000 berada di debit. Karena dia tidak ditambah, jadi kita pindahkan angka tersebut ke neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 1.700.000 berada di debit.
dia tidak masuk ke akun laba atau rugi karena dia akunnya akun 1 yang berarti dia hanya masuk di neraca sebesar 1.700.000. Cadangan kerugian piutang tak tertagih. Karena di dalam jurnal penyesuaian ada di kolom kredit dan sebesar 285.000, jadi kita masukkan di dalam kredit dan sebesar 285.000. Selanjutnya NS setelah penyesuaian juga kita masukkan ke dalam kredit dan disamakan sebesar 285.000. Karena cadangan kerugian piutang tak tertagih tidak termasuk ke dalam pendapatan dan beban, jadi kita tidak masukkan ke akun laba rugi. Selanjutnya ke neraca, karena dia termasuk harta, jadi kita masukkan ke kolom neraca yang ada di kredit sebesar 285.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya di NS setelah penyesuaian juga kita samakan di dalam kredit dan sebesar 3 juta. Nah, di dalam karena tidak termasuk pendapatan dan beban, jadi kita tidak dimasukkan ke laba rugi. Dan kita masukkan ke kolom neraca sebesar 3 juta di kolom kredit. Selanjutnya utang gaji. Kita masukkan ke dalam kredit sebesar 300.000. Dan di NS setelah penyesuaian juga kita samakan dimasukkan ke kredit dan sebesar 300.000. Karena tidak termasuk pendapatan dan beban, jadi kita tidak usah masukkan dan masukkan ke kolom neraca di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya utang pajak, kita masukkan ke dalam kredit sebesar 100.000 dan NS setelah penyesuaian juga kita samakan dimasukkan ke kredit sebesar 100.000. Nah, ini tidak termasuk ke dalam pendapatan dan beban, jadi tidak usah. Terus habis itu kita masukkan ke neraca di kredit sebesar 100.000. Terus akun pendapatan komisi sebesar 1.700.000 di dalam kredit dan NS setelah penyesuaian juga kita samakan 1.700.000 dan dia termasuk akun pendapatan, jadi kita masukkan di kolom laba rugi yang di kredit sebesar 1.700.000. Nah, karena di neraca kan akun 1, 2, 3, jadi tidak usah. Selanjutnya yaitu beban perlengkapan, kita masukkan di debit sebesar 400.000 dan di NS setelah penyesuaian juga kita samakan dimasukkan ke debit sebesar 400.000. Karena dia termasuk beban, jadi kita masukkan ke laba rugi dan di kolom debit sebesar 400.000. Selanjutnya beban sewa yaitu sebesar 2.500.000 dan di NS setelah penyesuaian juga kita samakan sebesar 2.500.000 dan karena dia termasuk akun beban, jadi kita masukkan ke akun laba rugi dan kita masukkan ke debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 3 juta dan kita masukkan ke NS setelah penyesuaian di debit sebesar 3 juta dan kita masukkan ke akun laba rugi karena dia termasuk beban, jadi kita masukkan di debit sebesar 3 juta. Terus beban pajak sebesar 100.000 dan dimasukkan ke NS setelah penyesuaian yang ada di debit sebesar 100.000 dan dimasukkan ke akun laba rugi sebesar 100.000 karena dia termasuk beban. Terus selanjutnya beban kerugian piutang usaha sebesar 285.000 dan NS setelah penyesuaian juga kita samakan yaitu 285.000 dan di akun laba rugi juga kita masukkan karena dia termasuk beban, jadi kita masukkan di debit juga sebesar 285.000. Jadi totalnya yaitu untuk kolom penyesuaian yang berada di debit yaitu 9.385.000 dan di kolom kredit juga sama yaitu 9.385.000. Selanjutnya untuk kolom NS setelah penyesuaian yang berada di debit sebesar 616.185.000 dan di kredit juga sama yaitu sebesar 616.185.000.
untuk kolom laba rugi yang berada di debit yaitu sebesar 14.085.000 dan yang ada di kredit sebesar 8.500.000. Ini sama ini dikurang hasilnya 5.585.000. Selanjutnya untuk neraca ya yang ada di debit yaitu sebesar 602.100.000 dan untuk yang di kredit 607.685.000. Ini sama ini dikurang hasilnya 5.585.000 dan untuk laba bersihnya yaitu 5.585.000. Selanjutnya ini diturunin, terus habis itu ini sama ini ditambah hasilnya 14.085.000. Ini sama ini juga ditambah hasilnya 607.685.000 dan ini diturunin jadi 607.685.000. Selanjutnya laporan laba rugi. Isinya ada pendapatan usaha, akunnya pendapatan usaha sebesar 6.800.000. Dapatnya dari worksheet pendapatan usaha di kolom laba rugi. Lalu yang kedua ada pendapatan luar usaha. Isi akunnya ada pendapatan komisi sebesar 1.700.000. Dapat akunnya dari worksheet juga di kolom laba rugi. Isi akunnya pendapatan komisi. Lalu jumlah pendapatan usaha dan jumlah pendapatan luar usaha ditambah. Jadi hasilnya 8.500.000. Selanjutnya beban usaha. Isi akunnya ada beban gaji sebesar 6.300.000, beban listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000, beban perlengkapan sebesar 400.000, beban sewa sebesar 2.500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta, beban pajak sebesar 100.000, beban kerugian piutang usaha sebesar 285.000. Ini semua dapat akunnya dari worksheet di akun laporan laba rugi sesuai akunnya masing-masing. Lalu ini semua ditambahin jadi hasilnya 14.085.000. Lalu karena perusahaan kita mengalami rugi, jadi di sini kita tulisnya rugi bersih ya. 5.585.000 dapat dari 8.500.000 dikurangi 14.085.000. Kenapa bisa dikurang? Karena perusahaan kita rugi. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Akunnya ada modal Ibu Namira sebesar 600 juta. Dapatnya dari worksheet modal Ibu Namira di NS setelah penyesuaian dan di neraca. Lalu rugi bersihnya kita ambil dari yang laporan laba rugi sebesar 5.585.000 dan modal Ibu Namira dan rugi bersih itu dikurangin. Jadi hasilnya 594.415.000. Selanjutnya laporan posisi keuangan atau neraca. Di aktiva lancar terdapat akun kas, piutang usaha, piutang komisi, sewa dibayar di muka, perlengkapan dan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Di akun kas terdapat 353.400.000 di debit, piutang usaha 1.400.000 di debit, piutang komisi 1.700.000 di debit, sewa dibayar di muka 37.500.000 di debit dan perlengkapan 900 di debit. Lalu cadangan kerugian piutang tertagih terdapat 285.000 di kredit, maka kita kurang karena akan kita kurangi. Dari nominal ini sampai ini ditambah totalnya 394.900.000 dikurang dengan 285.000 hasilnya 394.615.000. Lalu aktiva tetap, terdapat akun peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan terdapat 207.200.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan terdapat 3 juta di kredit. Maka kita kurang karena akan kita kurangi. Jadi 207.200.000 dikurang 3 juta hasilnya 204.200.000. Nah, total yang dari aktiva lancar dan total aktiva tetap kita jumlah, maka jumlah aktiva 598.815.000. Selanjutnya utang lancar. Terdapat akun utang usaha, utang gaji dan utang pajak. Semuanya di kredit.
utang usaha terdapat 4 juta, utang gaji terdapat 300.000 dan utang pajak terdapat 100.000. Maka ini kita jumlah, maka total utangnya sebesar 4.400.000. Selanjutnya ekuitas. Modal Ibu Namira sebesar 594.415.000. Kita ambil dari laporan perubahan ekuitas yang di sini. Maka total ekuitasnya 594.415.000. Jadi total utang di sini dan total ekuitas ditambah, maka jumlah pasifannya 598.815.000. Entries. Nah, di sini terdapat akun pendapatan usaha dan pendapatan komisi. Ini awalnya ada di kredit, lalu karena kita akan menutup akunnya, maka kita pindahkan di debit. Pendapatan usaha sebesar 6.800.000 di debit dan pendapatan komisi sebesar 1.700.000 di debit. Maka ini kita jumlah, maka ikhtisar laba ruginya sebesar 8.500.000 di kredit. Dengan keterangan menutup akun pendapatan. Selanjutnya, akun beban. Pertama, ini ada akun beban gaji, beban LAT, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban pajak, dan beban kerugian piutang usaha. Beban gaji sebesar 6.300.000 di kredit, beban LAT sebesar 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan sebesar 400.000 di kredit, beban sewa sebesar 2.500.000 di kredit, lalu beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta di kredit, beban pajak sebesar 100.000 di kredit, dan beban kerugian piutang usaha sebesar 285.000 di kredit. Lalu semua ini ditambah, maka ikhtisar laba ruginya 14.085.000 di debit dengan keterangan menutup akun beban. Selanjutnya, modal pemilik sebesar 5.585.000 di debit dan ikhtisar laba ruginya 5.585.000 di kredit. Maka yang di debit ini semuanya ditambah, totalnya 28.170.000, dan yang di kredit juga ditambah, totalnya 28.170.000. Buku besar itu dilihat dari worksheet. Yang pertama, nama akunnya itu kas, nomor akunnya 111. Kas di sini masuknya di neraca saldo sebesar 353.400.000 di debit, ditulis di sini. Terus habis itu refnya checklist karena neraca itu checklist gitu. Saldonya juga ditulis 353.400.000 di debit. Yang kedua ada akun piutang usaha, nomor akunnya 112. Piutang usaha masuk di neraca saldo dan penyesuaian. Berarti yang pertama di neraca saldo sebesar 300.000 di debit, ditulis di sini. Checklist refnya ditaruh, di saldonya juga ditaruh 300.000 di debit. Yang kedua di penyesuaian, refnya ADJ 1 karena penyesuaian itu ADJ 1 ya refnya. Debitnya di debit sebesar 1.100.000. Terus karena di sini debit ketemu debit, jadi 300.000 ditambah 1.100.000 sebesar 1.400.000. Ini saldo akhirnya. Selanjutnya piutang komisi. Di sini piutang komisi itu ada di penyesuaian di debit sebesar 1.700.000. Ditulis di sini refnya ADJ 1 karena penyesuaian, saldonya juga ditulis 1.700.000. Nomor akunnya 113. Selanjutnya nama akun sewa dibayar di muka. Nomor akunnya 114. Di sini sewa dibayar di muka itu di neraca saldo sebesar 40 juta di debit, tulis di sini. Di sini. Terus refnya checklist karena neraca. Saldonya juga ditulis di debit sebesar 40 juta. Terus ada di penyesuaian juga refnya ADJ 1 karena di penyesuaian itu di kredit sebesar 2.500.000. Jadi debit ketemu kredit kan dikurang, jadi 40 juta dikurang 2.500.000. Jadi hasilnya 37.500.000. Ini saldo akhir. Terus ada nama akun perlengkapan, nomor akunnya 115. Keterangannya yaitu neraca karena perlengkapan di sini ada 2. Di neraca di debit 1.300.000 di sini. Tulis refnya checklist, di saldo juga ditulis juga 1.300.000 di debit. Terus ada di penyesuaian itu refnya ADJ 1 di kredit
sebesar 400.000. Jadi debit ketemu kredit itu dikurang, ini dikurang ini hasilnya 900.000. Terus ada cadangan kerugian piutang tak tertagih. Di sini ada di penyesuaian di kredit sebesar 285.000. Di sini ditulis, di saldo juga ditulis. Nomor akunnya 118, refnya ADJ 1. Ini selanjutnya ada peralatan. Peralatan di sini ada di neraca sebesar, di sini ya saldo akhir sebesar 207.200.000. Refnya checklist karena neraca. Di saldonya juga ditulis 207.200.000. Selanjutnya akun penyusutan peralatan. Akun penyusutan peralatan itu masuk di penyesuaian. Nih di sini. Terus habis itu refnya itu ADJ 1 karena di penyesuaian di kredit sebesar 3 juta, jadi tulisnya 3 juta juga, saldo juga di sini. Nomor akunnya 122. Nah, selanjutnya nama akun utang usaha, nomor akun 211. Utang usaha itu masuk ke neraca, refnya checklist di kredit. Terus di saldo juga tulisnya di kredit sebesar 4 juta. Terus selanjutnya utang gaji. Utang gaji itu masuk di penyesuaian. Karena penyesuaian itu ADJ 1, jadi refnya ADJ 1. Di kredit juga sebesar 300.000. Saldonya juga di kredit 300.000. Nomor akun 212. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak itu masuk di penyesuaian. Utang pajak. Ini saldo akhirnya 100.000. Terus di sini tulis ADJ 1 karena penyesuaian. Di kredit kan tadi 100.000, terus di saldo juga 100.000. Nomor akunnya juga 213. Selanjutnya ada akun modal Ibu Namira dengan nomor akun 311. Modal Ibu Namira ada di neraca saldo sebesar 600 juta di kredit. Lalu kita tulis di sini 600 juta, di saldonya juga 600 juta di kredit. Selanjutnya akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama ada di sini sebesar 8.500.000 di kredit. Lalu kita tulis di sini di saldonya juga 8.500.000 di kredit. Selanjutnya yang kedua ada sebesar 14.085.000 di debit. Kita tulis di sini sebesar 14.085.000. Lalu karena kredit ketemu dengan debit, maka kita kurang. Hasilnya adalah 5.585.000. Selanjutnya karena akun 3 ditutup, maka yang 5.585.000 di kredit dipindah jadi debit, maka hasilnya 0. Selanjutnya akun pendapatan usaha dengan nomor akun 411. Yang pertama ada di neraca saldo sebesar 5.700.000 di kredit. Lalu kita tulis di sini dan di saldonya juga. Selanjutnya ada di penyesuaian sebesar 1.100.000 di kredit. Lalu kita tulis di sini 1.100.000 di kredit. Lalu karena ini kredit bertemu dengan kredit, maka kita tambah. Lalu hasilnya adalah 6.800.000. Karena akun 4 ditutup, maka 6.800.000 dipindah ke debit, maka hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya adalah akun pendapatan komisi dengan nomor akun 412. Di penyesuaian pendapatan komisi nilai sebesar 1.700.000 di kredit. Kita taruh di sini 1.700.000 di kredit, saldonya juga. Lalu kita tutup, dipindah ke debit, lalu hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya akun beban gaji dengan nomor akun 511. Yang pertama di neraca sebesar 6 juta di debit. Kita taruh di sini 6 juta di debit, saldonya juga. Selanjutnya di penyesuaian sebesar 300.000 di debit. Maka di sini 300.000 di debit. Lalu hasil saldonya adalah 6.300.000 karena ditambah debit bertemu dengan debit. Lalu untuk menutup akunnya 6.300.000 yang di debit dipindah menjadi kredit. Maka hasil akhirnya adalah 0.
Selanjutnya adalah beban listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 512. Yang pertama di neraca sebesar 1.500.000 di debit. Lalu kita tulis di sini 1.500.000 di debit. Di saldonya juga. Lalu untuk menutup, maka yang di debit dipindah menjadi di kredit, maka hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya beban perlengkapan dengan nomor akun 513. Beban perlengkapan di penyesuaian sebesar 400.000. Maka kita tulis di sini 400.000 di debit. Saldonya juga. Lalu untuk menutup, maka kita pindahkan di kredit, maka hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya adalah akun beban sewa dengan nomor akun 514. Yang pertama beban sewa itu sebesar 2.500.000 di penyesuaian di debit. Kita tulis di sini 2.500.000 di debit. Saldonya juga. Lalu untuk menutup, yang di debit kita pindah menjadi di kredit. Lalu hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya akun beban penyusutan peralatan dengan nomor akun 515. Yang pertama di penyesuaian sebesar 3 juta di debit. Kita tulis di sini di debit, saldonya juga di debit. Lalu kita pindah di kredit untuk menutup akun dengan hasil akhir 0. Selanjutnya beban pajak dengan nomor akun 516. Di penyesuaian beban pajak sebesar 100.000 di debit. Maka kita tulis di sini 100.000 di debit, saldonya juga. Lalu untuk menutup, kita pindahkan ke kredit dan hasil akhirnya akan menjadi 0. Selanjutnya akun beban kerugian piutang usaha dengan nomor akun 517. Di sini di penyesuaian sebesar 285.000 di debit. Lalu kita tulis di sini di saldo debit juga 285.000. Lalu untuk menutup kita pindahkan di kredit. Maka hasil akhirnya 0 rupiah. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Di akun ini kita menutup akun 1, 2, dan 3. Yang pertama ada akun kas berada di debit sebesar 353.400. Selanjutnya ada akun piutang usaha di debit sebesar 1.400.000. Selanjutnya ada piutang komisi berada di debit sebesar 1.700.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka berada di debit sebesar 37.500.000. Selanjutnya ada perlengkapan di debit sebesar 900.000. Kemudian ada cadangan kerugian piutang tak tertagih berada di kredit sebesar 285.000. Kemudian ada peralatan di debit sebesar 207.200. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar 3 juta. Kemudian ada akun utang usaha di kredit sebesar 4 juta. Kemudian ada utang gaji di kredit sebesar 300.000. Selanjutnya ada akun utang pajak di kredit sebesar 100.000. Terakhir ada modal Ibu Namira sebesar 594.415. Ini diambil dari akun perubahan ekuitas. Kemudian akun kas sampai akun peralatan yang berada di debit kita jumlahkan, hasilnya 602.100.000 rupiah. Dan di kredit pun sama, akun cadangan kerugian piutang tak tertagih sampai modal Ibu Namira dijumlahkan menjadi hasilnya 602.100.000 rupiah. Selanjutnya jurnal pembalik. Jurnal akun yang perlu dibalik yaitu yang menggunakan pendekatan laba rugi. Kita lihat di adjustment journal yang menggunakan pendekatan laba rugi yaitu beban perlengkapan di debit sebesar 400.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 400.000. Jadi kita balik menjadi perlengkapan di debit sebesar 400.000 dan beban perlengkapan di kredit sebesar 400.000 dengan keterangan pemakaian perlengkapan. Selanjutnya yang menggunakan pendekatan laba rugi yaitu piutang pendapatan jasa di debit sebesar 1.100.000, pendapatan jasa di kredit sebesar 1.100.000. Jadi kita balik menjadi pendapatan jasa di debit sebesar 1.100.000 dan piutang pendapatan jasa di kredit sebesar 1.100.000 dengan keterangan pendapatan yang masih harus diterima.
Selanjutnya yaitu beban gaji di debit sebesar 300.000 dan utang gaji di kredit sebesar 300.000. Jadi kita balik menjadi utang gaji di debit sebesar 300.000 dan beban gaji di kredit sebesar 300.000 dengan keterangan beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu beban pajak di debit sebesar 100.000, utang pajak di kredit sebesar 100.000. Jadi kita balik menjadi utang pajak di debit sebesar 100.000 dan beban pajak di kredit sebesar 100.000 dengan keterangan beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu piutang komisi di debit sebesar 1.700.000 dan pendapatan komisi di kredit sebesar 1.700.000. Jadi kita balik menjadi pendapatan komisi di debit sebesar 1.700.000 dan piutang pendapatan komisi di kredit sebesar 1.700.000. Jadi ini semua yang ada di debit kita jumlah sebesar yaitu 3.600.000 dan di kredit juga sama, kita hitung semua menjadi sebesar 3.600.000. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.